dijaganya dari perilaku. Ya, makanya kita berbicara agama ini panjang lebar, lari ke sana, lari ke sini. Intinya itu kita menjaga itu kita punya perilaku. Kalau boleh kita bikin yang baik. Ya, tidak boleh ada satupun yang kita makan itu tapi kita menyinggung perasaan orang. Kesian. Sama dengan kita mencemari kita punya bibir. Ya, karena kita bukan mengambil yang hak tapi yang batil juga ikut masuk dicampur. Begitu. Iya. Nah. Ini mau memastikan mendapatkan lahan seperti itu. Iya. Ini banyak ini lahan ini banyak lahan. Tidak semua. Ya, bagus itu pertanyaannya bagus. Jadi kalau bahasanya tadi bagaimana kita memastikan bahwa lahan ini apakah lahan yang tandus, lahan yang semak belukar atau lahan yang subur, ya? Itu yang memastikan itu adalah diri kita, ya. Bukannya dia yang memastikan, ya. Jadi dia itu bagaimana kita, ya. Jadi bumi ini bagaimana bisa kita ciptakan bahwa tanah ini menjadi tanah surga sehingga tongkat dan kayu menjadi tanaman. Itu adalah semua bagaimana kitanya, bukan bagaimana dianya. Ya. Karena dia itu bagaimana kita. Ya. Nah, cuman ya tentunya ada adab ya dalam hal kita membuat tanah itu menjadi tanah surga itu ada adab. Ya, yang harus kita harus kita tanggung jawab kita untuk mengajarkan, ya. Jadi yang belajar itu kita, ya. Perempuan itu tidak belajar semata-mata dia belajar keluar dari ilmu, tidak, ya. Kita ini yang membuat perempuan itu mau hitam mau putih itu kita. Sekarang kita duduk berempat ini kita cerita, ya. Lalu ada pelajaran yang kita sampaikan, ya. Masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada pasangan kita masing-masing, ya. Jadi perempuan itu dia tidak belajar kemana-mana. Perempuan itu dia belajar dari pasangannya, ya. Nah, jadi bagaimana kita mau menentukan bahwa tanah ini dia tandus dan sebagainya, itu adalah cara kita untuk menyemai tanah itu. Kalau memang semak-semak, harus kita babat dulu semak-semaknya. Kalau memang bebatuan, kita harus singkirkan dulu bebatuannya. Ya, bila kita bikin lahan itu menjadi lahan yang subur dengan kita memberikan pupuk. Ya, jadi tugas kita ini memberikan pupuk. Nah, pupuk itu adalah pelajaran. Pelajaran ini adalah bagaimana caranya kita mengajarkan dia, memberikan satu pemahaman kepada dia bahwa sebenarnya inilah tugas kita, ya, kewajiban kita untuk menciptakan anak yang baik, yang soleh dan soleha, ya. Nah ini tanggung jawab kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab, punya seni untuk kita mengajarkan dengan cara kita yang kita bisa ajarkan supaya dia bisa masuk pemahamannya. Karena ini ilmu berdua, ya. Jadi ini bukan ilmu sendiri tapi ilmu ilmu untuk bermusyawarah berdua. Ya. Kita mau bikin anak ini laki atau perempuan itu terserah kita. Bukan terserah Tuhan. Kalau orang sekarang sudah terlanjur bilang terserah Tuhan saja. Saya sih mau laki-laki mau perempuan saya terima. Tapi sebenarnya itu Tuhan itu tidak boleh dilibatkan dalam hal ini. Ya, jangan sampai nanti anaknya cacat baru Tuhan disalahkan. Salah kita. Mau cacat, mau sehat kita. Mau laki-laki, mau perempuan kita. Ya, kalau kita tahu ilmunya. Ya, karena kan ini ilmu musyawarah. Ya. Kira-kira kalau anak perempuan itu misalnya pada posisi mana? Ya.
Kalau posisi mana kita musyawarah berdua, kira-kira kita mau bikin anak, ya, kamu maunya anak laki-laki apa perempuan, ya, kita musyawarah dulu untuk mufakat. Kalau misalnya sudah mufakat kunci, laki-laki, kita bikin laki-laki, adabnya begini caranya, ya, kita sudah mufakat mau bikin perempuan, kunci, adabnya begini perempuan, kamu harus begini, kalau perempuan kamu harus begini, kalau laki-laki kamu harus begini, itu adab. Yang penting mufakat dulu. Kalau asal bikin saja, nanti mau jadi laki-laki perempuan baru dia bicara. Terserah Tuhan saja. Mau laki-laki mau perempuan terserah. Karena dia tidak tahu ilmunya. Tapi kalau orang yang tahu, saya bilang, ya, bagaimana mungkin dia yang bikin dia tidak tahu? Bagaimana mungkin? Ya? Sementara dia yang bikin, dia tidak tahu mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Ya, berarti dia asal-asalan dia bikin. Ya, sekarang ilmu secara genetika saja dia sudah bisa menebak. Saya dulu belajar, lagi saya di SMP sudah diajarin ilmu genetika. Dalam ilmu genetika diajarkan kalau gennya yang kuat laki-laki jadi laki-laki, kalau yang kuat perempuan jadi perempuan. Itu secara ilmu genetika. Tapi kita secara ke dalam itu menguasai imunisasi, kita pun harus paham bagaimana kita bisa menciptakan ini. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan ini, jangan sampai nanti anak sakit-sakitan, kurang kuat fisiknya, ini dan sebagainya. Kita salahkan dia. Jadi Tuhan ini jadi kambing hitam saja. Ya, semua itu salahkan Tuhan. Padahal dia ini saksi saja. Kamu cuma minta izin dari saya kasih izin, kamu bikin. Saya tidak ikut campur, kamu dua bikin. Cuma saya ikut campur di situ. Jangan nanti kalau terjadi apa-apa kamu salahkan saya. Saya ini cuma saksi saja, saya tidak ikut campur. Ya, saya saksi. Ya, satu kali saja. Ya, satu kali kita bikin, ya, itu yang menentukan. Ketika itu sperma dia tembus ke hidung telur, jebol, itu dia jadi. Satu kali itu. Bukan berkali-kali. Dalam 9 bulan itu cuma satu kali saja yang jadi anak. Ya, kalau kita tahu, jangan heran kalau orang itu kalau dia tahu ilmunya, dia bilang, anak saya nanti lahir tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian. Jangan heran kalau dia petani yang unggul. Ya, setiap orang itu punya masa itu sama. 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Dia punya masa itu dalam itu. Selesai dari situ, selesai, tinggalkan itu alam itu, dia keluar ke dalam alam sahada ini. Ya, lepas dari alam sagir, masuk ke dalam alam kabir. Ya, 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik, putus, keluar. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, cuman ada bahasa saja orang bilang prematur. Lahir 7 bulan. Itu tidak lahir 7 bulan, lahir 9 bulan. Cuman bahasanya saja. Ya. 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 Ada juga yang sampai 10 bulan, macam-macam. Ya. Ya itu tadi kembali lagi, ya. Kalau kita menguasai ilmu itu, makanya saya bilang tadi, orang itu kalau dia tahu dia bikin pada bagaimana dia bikin pada saat masuk itu, dia sudah bisa tentukan itu kapan dia punya anak harus keluar. Dari mana dia bisa tahu ilmu itu? Nah, saya mau tanya dulu, dari mana dia bisa kuasai ilmu itu? Saya punya pohon, saya tanam ini 3 bulan dia pasti berbuah. Dari mana dia kuasai ilmu itu kalau dia tidak, artinya kalau dia belum pernah mempelajari ilmu itu, bagaimana dia bisa pastikan dia punya buah akan muncul pada 3 bulan? Ya, karena dia itu petani yang unggul. Karena dia tahu itu hasil tanamannya itu lain dengan orang-orang yang tidak tahu hasil tanamannya. Nah, kemudian ini satu lagi, ini kayak kemarin kasus 12 3 14